Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berada di rumah anak rohani saya yang dikatakan buah sulung. Ya, Ibu Tini ini berasal dari Banten. Waktu saya mengenal dia, waktu itu dia masih punya anak dua. Memang dua ya. Tapi yang pertama itu sekitar umur berapa ya waktu itu? Masih 3 tahun apa 4 tahun ya? Ya, 4 tahun. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 4 tahun anaknya saat itu kami kenal. Sekarang anak itu sudah berumur 28 tahun. Dan hubungan kami tetap akrab sampai hari ini. Ini Bapak Gea asli orang Nias ini. Ini anak rohani, boleh dikatakan anak sulung saya. Waktu di Celodong kami sama-sama. Ya, bukan saya mengatakan saya guru waktu itu, tapi saya ingin menjadi ibu dari mereka. Karena mereka orang-orang Nias pada waktu itu hampir 90% ngumpul di rumah Bapak Gea ini. Sehingga dia menjadi tangan kanan saya di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tapi beliau ini pernah terpleset, saudara. Waktu dia menikah, sempat dia menikah secara kedar. Begitu Pak Gea? Iya, Bu. Tetapi rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Amin. Sekali anak, tetap anak. Amin. Rupanya dia cuma menjemput seorang wanita itu, menjadikan istrinya, dan istrinya dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Sehingga mereka berdua menjadi anak Tuhan yang sangat setia kepada Tuhan. Ini usaha mereka di Nias, saudara. Kalau dilihat dari latar belakang mereka, kayaknya nggak mungkin dia punya restoran seperti ini. Nah, ini rumahnya. Dulu, waktu mereka ada di Paboran Indah, Celodong, Bogor itu Cibinong, mereka ngontrak kerja di pabrik. Dengan kehidupan yang serba berkekurangan. Saat itulah iman mereka ini tumbuh. Dan mereka tetap belajar setia kepada Tuhan. Dan saya boleh katakan dari seluruh anak rohani saya, suami istri ini sangat setia berikut anak-anaknya. Dan saya percaya bahwa orang yang setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. Amin. Nah, Tini ini sekarang ada di Nias. Dia tinggal di kampung halaman suaminya pun saat kesini mereka ini berbekal iman saja, saudara. Hanya iman. Karena waktu saya datang pertama kali itu mereka ini tidur di tikar, saudara. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan saya juga menikmati keadaan mereka waktu itu. Sebagai ibu rohani, saudara, saya hanya bisa membangun rohaninya walaupun dari kejauhan. Saya memohon sama Tuhan, genapi janji-Mu Tuhan. Karena anak-anak ini setia, tidak ada alasan bagi Tuhan untuk tidak memberkati. Dan Bapak Ibu tahu sekarang ini halaman rumahnya. Dan ini rumahnya. Sehingga Tuhan menggerakkan hati orang tuanya, memberikan berkat warisan kepada mereka. Sedikit demi sedikit, step by step, saudara, dia terus menjalankan usahanya waktu itu. Sebagai penyadap karet,
Begitu Pak Gea. Iya, Bu. Dan dia berusaha terus menanam cabai. Apapun dia lakukan, saudara. Jagung. Terakhir ini karena karet ini pemerintah saya juga tidak mengerti mengapa karet itu bisa turun anjlok begitu. Tetapi Tuhan kita tidak pernah kehilangan cara. Mereka membuka jalan-jalan yang lain. Tapi ironisnya saya lihat saat ini, justru Pak Gea ini saudara dapat penyakit gula yang cukup, ya mungkin ke stadium 3 barangkali itu ya. Sampai lemas badan, tidak bisa kerja keras. Saya petik hikmahnya dari itu semua. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal, saudara ya. Di dalam melindungi, memberkati, memuliakan anak-anaknya. Beliau sampai di Nias ini, rasa syukur saya kepada Tuhan. Dia bisa dipakai di gereja. Wah, mulai dia datang, sudah disambut Tuhan lewat satu gereja. Mereka setia di gereja itu. Dan mereka bisa dipakai sebagai pertama WL ya. Sampai bawa firman saudara. Nah ini anak-anak ini tuh gak bisa apa-apa waktu di saya. Tetapi kadang-kadang renungan juga ya. Luar biasa. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, kuncinya ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan. Hanya modal mau, Tuhanlah yang akan melengkapi kekurangan kita. Dan istrinya inilah usaha mereka sekarang. Pak Gea sudah tidak bisa angkat-angkat berat, saya katakan tadi pagi. Inilah cara Tuhan untuk mempersatukan kalian. Di rumah suami istri saling tolong menolong, ya, saling menjaga kata orang ya. Kalau mungkin Pak Gea ini ada di apanya masa? Kalau Pak Gea ini mungkin ada di kebun, dia lemas, dia jatuh. Siapa yang akan melihat dia? Siapa menolong dia? Tapi kalau dekat istri tercinta ini yang selalu rajin setia, jam 4 sudah bangun, saudara, habis doa. Nah, inilah dolar mereka. Tapi dengan berkat-berkat seperti ini, mereka bisa bertahan sampai hari ini. Dan mereka bisa sedikit banyaknya membangun rumah ini. Dan saya paling suka cita melihat mereka. Kalau mereka berdua ngobrol di dapur, saya suka lihat. Saya bahagia sekali saudara. Karena saya rindu setiap anak rohani saya memiliki hubungan yang harmonis dengan keluarga. Dan anak mereka satu sudah menikah, sudah S1. Nah ini rumahnya saudara ya. Dan sudah menikah. Mungkin nanti mereka bisa ke tempat ini. Rumah ini sudah direnovasi. Dan saya dikasih tempat tidur di situ. Luar biasa. Dulu saya datang pakai kasur pelembang, badan saya pegel. Luar biasa saudara. Tetapi saya lihat dia lebih pegel lagi, dia ditikar saudara. Dia mengalah. Saya datang kedua kali, sudah ada kasur, nggak ada tempat tidur. Sekarang saya datang lagi, ada kasur, ada tempat tidur, saudara. Puji nama Tuhan. Sampai ke belakang, saya lihat sudah ada dapur. Luar biasa. Dan anak laki-laki, itu anak sekolah minggu saya dulu, Yohan. Sekarang sudah jadi insinyur. Luar biasa. Ada di Semarang mereka. Jadi pesan Tuhan pada hari ini, untuk saudara-saudara mungkin yang sedang diproses oleh Tuhan. Tetap taat, tetap setia kepada Tuhan. Ini buktinya, fakta. 14 tahun mereka mungkin di sini ya, di Nias. 14 tahun. Tuhan ubah duka cita menjadi sukacita ya Tin. Lalu kamu bagaimana itu? Dulu kamu kan orang Serang ya? Iya, Bu. Kok bisa jadi Kristen tuh kan juga orang ingin tahu. Gimana ya waktu itu? Ya, itulah cara Tuhan. Dengan kesaksian-kesaksian yang melalui anak sakit, ya didoakan sama orang Kristen. Dia sudah sembuh, jadi di situ kita terbuka hati bahwa didoakan orang Kristen bahwa Yesus itu
yang menyembuhkan. Di situ kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan segala-galanya untuk kita, Untuk seluruh umat untuk manusia seluruh umat sebenarnya ya. manusia. Jadi di situ kita dijamah hati kita. Sampai saat ini saya merasakan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa, sangat baik, selalu menolong dalam kesusahan apapun. Tuhan selalu mencukupkan. Amin, amin. Pergumulan apapun, apapun yang kita mau gitu, setelah saya kenal Yesus, selalu Tuhan jawab. Itu yang membuat saya nggak berpaling lagi ke yang lain selain Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat saya. Lalu apa kenangan yang paling kamu ingat waktu kita sama-sama dulu di Cilodong, Cibinong? Banyak sekali suka duka sama Ibu Gembala kami di Cilodong, Cibinong. Aduh, sangat mengesankan. Yang nggak bisa terlupakan itu. Kebersamaan kita Kebersamaan nggak, udah diikat sekali, nggak bisa dilupakan. Cuma sayang jauh sekali. Tapi jauh di mata, dekat Jauh di di hati. mata, dekat di hati. Puji Tuhan. Kalau Ibu paling berkesan sama kamu waktu terakhir kamu mau pulang ke Nias. Seperti apa? Separuh roh kata siapa? Iya. Anang. Separuh rohku terbang. Nggak sama. Cara manusia bisa. Tapi Tuhan kita itu punya cara, Etin, mengikat kita. Walaupun jarak memisahkan, tapi tetap kita terikat. Tetap aja, saya merasa punya anak ada di Nias begitu. Kadang-kadang saya pikir, sebenarnya itu anak siapa ya sebenarnya? Itu siapa mereka itu? Kenapa? Kalau saya bicara, di mana Bu Smita? Di Padang, tapi anak-anak saya ada di Nias. Selalu saya bicara begitu. Jadi pikir 7 kali kali Ibu kesini ya. Ya puji nama Tuhan. Ini kalau Pak Gea nih, ini anak tertua saya. Kesan apa tuh waktu kita masih bersama dulu Pak Gea ya? Pertama saya bersyukur bisa ketemu Ibu Yusnita Tanjung, itu saya ada di Bogor. Amin. Kala itu saya kerja di pabrik dan sudah berkeluarga. Ketika itu saya memang rajin ke gereja, tapi ya saatnya sebatas rutinitas. Tapi ketika saya dididik dan ketemu ibu rohani kami ini, maka dari situlah saya boleh belajar dan mengerti apa arti untuk mengikut Kristus itu yang sebenarnya. Dan yang selama ini ego itu terlalu tinggi dulu, tetapi ketika kita lebih mengenal Kristus melalui didikan beliau, maka kami boleh melewati setiap cobaan, tantangan kehidupan yang kami alami, yang kami boleh ada sampai saat ini. Puji Tuhan, ketika kita tetap setia, ketika kita tetap taat kepada Tuhan, maka Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Saya bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini kami berkeluarga, punya anak 3 orang, 1 perempuan sekarang sudah berkeluarga, dan puji Tuhan, Tuhan telah mencukupkan segala kebutuhan sehingga dia boleh menyelesaikan studinya dan selesai S1 dan berkeluarga di Semarang. Dan yang kedua anak kami Cobo Yohan, dan puji Tuhan sampai saat ini juga atas pertolongan Tuhan ia bisa menyelesaikan studinya S1 dan bulan 6 kemarin di wisuda di Semarang. Dan anak kami ketika kami pulang ke Nias, Tuhan terlalu baik.